bab tentang nusrah. Nusrah yaitu adalah hallu sihir, yaitu menghilangkan sihir. Saya kasih ringkasan terlebih dahulu sebelum kita membahas ya. Jadi an-nusrah secara bahasa diambil dari kata nasyara yang artinya adalah at-tafriq atau al-bast, lawan dari at-tay, artinya lipatan. Maksudnya nusr yaitu membuka ya atau membentangkan, lawan dari melipat. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah atau terminologi, etimologi, maka an-nusrah maksudnya adalah hallu as-sihr, yaitu melepaskan sihir. Berkaitan dengan secara bahasa karena seakan-akan sang penyihir telah mengikatkan simpul-simpul sihirnya atau telah melipat rajah-rajahnya, maka dengan nusrah maka terlepaslah sihir-sihir tersebut. Maka disebut dengan hallu as-sihr. Nah, adapun cara nusrah, cara melepaskan sihir, ada dua model. Ada dengan cara syar'i, seperti dengan ruqyah syar'iyah, yaitu bacaan Quran, hadis, dan doa-doa. Atau dengan pengobatan, atau dengan pengobatan yang dibolehkan. Adapun yang kedua, melepas sihir dengan sihir pula, yaitu pergi ke dukun untuk menghilangkan sihir. Maka cara kedua ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Ini secara sederhana atau ringkasan dari hal yang berkaitan dengan nusrah. An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'ani nusrah. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu ditanya tentang nusrah. Faqala hiya min amali syaitan. Kata Nabi, nusrah itu adalah perbuatan syaitan. Rawahu Ahmadu bi sanadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Itu sanad yang hasan. Wa Abu Daud, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa qala, dan Abu Daud berkata, su'ila Ahmadu anha. Ahmad ditanya tentang nusrah, Imam Ahmad, dan dia berkata, Ibnu Mas'udin yakrahu hadha kullahu. Ibnu Mas'ud tidak suka atau membenci, yaitu mengharamkan semua model nusrah. Itu maksudnya nusrah yang dengan cara yang haram. Kemudian wa fil Bukhari an Qatadah, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Sahih Al-Bukhari dari Qatadah, seorang tabi'in, beliau berkata, qultu li Sa'id ibn al-Musayyib, aku bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib, itu seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, ahli hadis ya. Rajulun bihi tibbun, ada seorang kena tib, yaitu kena sihir. Au yu'akhadhu an imra'atihi, atau dia tidak bisa menggauli istrinya ya. Bisa dua, bisa jadi tatkala dia ingin menggauli istrinya maka kemaluannya tidak bisa ereksi, atau sang istri tidak bisa tertutup, seakan-akan kemaluannya tertutup sehingga tidak bisa digauli. Ayuhallu anhu au yunasyar, apakah boleh dihilangkan sihir tersebut atau diamalkan nusrah? Nusrah di sini maksudnya dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram. Qala la ba'sa bihi, maka ditanya, apakah boleh dengan menghilangkan sihir dengan nusrah? Dengan sihir yang lain atau kedukun atau penyihir? Qala, kata Ibnu Musayyib, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Innama yuriduna bihil islah. Mereka niatnya melakukan nusrah itu adalah untuk kebaikan. Fa amma ma yanfa'un nasa falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat bagi manusia maka jangan dilarang. Intaha. Kita lanjutkan. Wa ruwiya anil Hasan, dan diriwayatkan Hasan al-Basri, annahu qala, Hasan al-Basri berkata, la yahullu as-sihra illa sahir. Kata Hasan al-Basri, tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali penyihir pula. Ya, seakan-akan dia membenci nusrah. Nusrah itu haram karena yang bisa menghilangkan, melepaskan sihir penyihir pula, dan itu tidak boleh. Dan kesimpulannya adalah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kita bacakan. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, an-nusratu hallu sihri anil mashur. An-nusrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang tersihir.
Wahia nau'an, dan dia ada dua model. Halu sihrin bimithlihi, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Wa huwa alladhi min amali syaitan, dan ini yang termasuk dari perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan dibawakan perkataan Hasan al-Basri kepada hal ini, yaitu tidak diperbolehkan. Ini termasuk perbuatan syaitan, dukun yang menghilangkan sihir tersebut. Fa yataqarrabun nashiru wal muntashiru ila syaitan. Maka sang dukun dan juga orang yang disembuhkan sihirnya mendekatkan diri mereka kepada syaitan bima yuhibbu, dengan apa yang disukai oleh syaitan. Karena ada syaratnya begini, dilakukan oleh sang penyihir dan juga orang yang berobat tadi melakukannya. Fayubtilu amalahu anil mashur. Maka syaitan akan membatalkan sihirnya dari orang yang tersihir. Tadinya setan membuat sihir, menyihir, setan mengganggu orang tersebut. Gara-gara penyihir datang, kemudian dipenuhi persyaratan oleh setan, setan akhirnya melepas gangguannya. Akhirnya orang tersihir tadi sembuh. Watsani an-nusyratu birruqyah, menghilangkan sihir dengan cara ruqyah, wa ta'awudzat, atau dengan al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wal adwiyah, dengan obat-obatan, wad da'awatil mubahah, dan doa-doa yang diperbolehkan, fahadha jaizun, dan ini diperbolehkan. Ini kesimpulan tentang masalah nusrah. Ini berkaitan dengan model-model kesyirikan. Adapun Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menganggap nusrah itu hukumnya syirik. Makanya dia bawakan dalam bab, di antara bab-bab dalam kitab tauhid. Beliau memilih pendapat yang mengatakan nusrah dengan datang kepada dukun adalah kesyirikan. Namun saya katakan tadi, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Saya akan jelaskan khilafnya. Sudah ya? Jadi kalau nusrah dengan ruqyah syar'i ini ijma. Ijma boleh ya. Boleh atau disyariatkan. Adapun yang jadi khilaf tadi, bagaimana kalau pergi ke dukun? Bagaimana hukumnya? Tapi sudah ya? Nah, masalah nusrah, jadi nusrah dengan melalui dukun atau penyihir. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat secara umum. Ya. Sebagian ulama, ya, ini saya akan bicara tentang khilaf. Saya belum sempat baca pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, tapi saya sempat baca ulama Hanabilah di kalangan ulama Hambali. Ya. Mungkin juga khilaf di kalangan mazhab yang lain, tapi yang saya sempat baca di kalangan para ulama Hambali. Sebagian ulama itu minoritas, di antaranya Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, dan diikuti oleh para ulama kontemporer seperti bin Baz rahimahullah ta'ala, kemudian Ibn Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Syekh, dan ini pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka mengatakan bahwasanya ini hukumnya adalah haram, bahkan apa? Syirik akbar. Pendapat yang kedua, mayoritas ulama, jumhur ulama Hanabilah, yang terutama ulama misalnya Ibnu Qudamah, ya, Ibnu Muflih, Al-Mirdawi, dan lain-lain. Ya. Mereka mengatakan boleh meminta dukun melepaskan sihir. Dan bolehnya mereka juga ada dua model. Ya. Ada yang mengatakan boleh meski tidak darurat karena bermanfaat. Sebagian lagi mengatakan boleh jika darurat. Di sini antum tahu ternyata ulama yang mengatakan boleh pergi ke dukun untuk menghilangkan sihir jumlahnya lebih banyak. Tetapi kebenaran bukan pada suara yang terbanyak. Bisa jadi kebenaran bersama suara yang terbanyak, bisa jadi kebenaran pada suara yang jumlah yang sedikit. Baik, yang benar adalah pendapat sebagian ulama bahwasanya kalau dengan pergi ke dukun maka hukumnya haram, bahkan syirik akbar, ya, bahkan syirik akbar. Oleh karena tidak semua khilaf kita anggap. Contoh khilaf seperti ini. Banyak ulama mengatakan boleh, tapi yang benar tidak boleh, bahaya bahkan. Ya, bahkan ini bukan main-main, bukan boleh, syirik akbar. Syirik akbar. Adapun pendalilan mereka, sisi pendalilan dua-duanya akan saya sebutkan. Tolong ditulis, kalau sudah difoto, hapus. Kalau sudah tolong dihapus.
Adapun khilafnya ya, saya akan bagi menjadi dua. Syirik akbar, jadi boleh, mubah. Adapun yang pertama, yang mengatakan syirik akbar, mereka dalilnya banyak. Pertama hadis Nabi SAW tadi, kata Nabi waktu itu, su'ila anin nushrah, Nabi ditanya, su'ila anin nushrah, faqala hiya min amali syaitan. Nabi ditanya tentang nushrah. Jadi Nabi ditanya tentang nushrah, kata Nabi, nushrah itu perbuatan apa? Syaitan. Di sini alif lam di sini ada dua kemungkinan. Maksudnya di sini adalah ada dua kemungkinan, istighraq atau lil ahad. Tapi yang benar adalah lil ahad. Lil ahad itu maksudnya yang sudah terbetik di benak, seperti datang seorang lelaki ke masjid. Saya bilang bahasa Indonesia, datang seorang lelaki masuk ke masjid. Lalu sang lelaki salat tahiyatul masjid. Nah, alif lam ini seperti sang, kalau bahasa apa? Maksudnya lelaki yang sudah terbetik dalam benak kita, lelaki tersebut, bukan lelaki yang lain. Ya. Paham tidak? Yang benar. Saya ulangi, dakhala rajulun al-masjidah. Datang seorang lelaki masuk masjid. Fa shallar rajulu, pertama saya pakai tanwin aja, dakhala rajulun. Tanwin, datang seorang lelaki masuk masjid. Kemudian saya bilang fa shallar rajulu, maka sang lelaki itu salat tahiyatul masjid. Kemudian dia salat tahiyatul masjid. Maka alif lam di situ maksud saya ini menunjukkan lelaki yang tadi. Itu namanya alif lam lil ahad. Yang kita bicarakan sudah ada di benak kita, sudah kita ketahui. Itu namanya alif lam al-ahdiyah. Contoh seperti firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula. Sungguh kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami mengutus kepada Musa seorang rasul, maka sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasul tersebut? Nabi Musa. Fa asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun membangkang sang rasul tersebut. Alif lam sekarang. Maksudnya sang rasul yang tadi itu Nabi Musa. Nah, waktu Nabi ditanya su'ila anin nushrah, Nabi ditanya tentang an-nushrah, tentang nushrah tersebut. Kalau kita bahasa Indonesianya tersebut. Maksudnya nushrah yang mana? Itu nushrah yang syirik maksudnya. Bukan nushrah yang dengan ruqyah. Paham? Karena dengan ruqyah ada istilah yang tersebar yaitu ruqyah. Ya, adapun kalau ditanya tentang nushrah, ditanya kepada Nabi tentang nushrah, artinya suatu amalan yang sering dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir pula. Maka Nabi mengatakan apa? Hiya min amali syaitan. Ini termasuk perbuatan syaitan. Ini dalil yang paling kuat, dan Nabi tidak memperinci. Di sini Nabi tidak memperinci, sallallahu alaihi wasallam tidak memperinci dengan mengatakan kalau darurat boleh. Bahkan Nabi mengatakan haram secara mutlak. Berarti nushrah tersebut haram. Sementara pendapat yang satunya mengatakan boleh. Maka ini benar-benar bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ditanya tentang ruqyah, paham? Kalau ruqyah ya jelas, ngapain Nabi ditanya? Semua jelas pakai Al-Quran, jelas ya. Yang ditanya kepada Nabi adalah nushrah, suatu mustalah, istilah yang mereka tahu, yaitu menghilangkan sihir dengan apa? Sihir. Dan jawaban Nabi itu adalah perbuatan syaitan. Yang kedua, orang yang minta nushrah melazimkan mendatangi dukun atau tukang sihir. Kemudian membenarkan dukun. Kemudian melazimkan memberi kedudukan kepada dukun atau penyihir. Bukankah demikian ya? Bukankah kalau seorang mau minta dibebaskan sihirnya, berarti dia pergi ke dukun atau tidak? Ke dukun. Padahal Rasulullah larang pergi ke dukun. Barang siapa datang ke dukun, bertanya saja, maka akan tidak terima sholatnya 40 hari. Kalau membenarkan dukun, buktinya dia datang ke dukun karena dia ingin membenarkan dukun dan penyihir. Membenarkan dukun atau penyihir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kelaziman dari nushrah memberikan kedudukan kepada dukun. Kalau dia dukun dikasih izin untuk buka praktek. Ya, kalau nggak ada dukun, gimana cara kita minta diobati?
Oleh karenanya nusrah ini melazimkan perkara-perkara yang buruk ya. Kesimpulannya melazimkan pembenaran terhadap kesyirikan. Baik. Terus yang bilang boleh apa? Apa dalilnya? Mereka berpendapat dengan pernyataan Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya tentang nusrah, kemudian ditanya Imam Ahmad, ada seorang yang dia menghilangkan sihir, diletakkan air tersebut kemudian hilang di semacam panci atau suatu tempat bejana, diletakkan airnya hilang. Imam Ahmad ya kal munkar, dia mengatakan apa ini? Mahada, saya tidak tahu apa ini. Jadi kata mereka, Imam Ahmad tidak tegas mengingkari. Ketika ditanya tentang seorang yang bisa menghilangkan sihir, orang tersebut didatangkan semacam bejana, diletakkan air, kemudian airnya menghilang. Imam Ahmad menepis dengan tangannya, dia mengatakan dalam riwayat kal munkir, seperti orang mengingkari, mahada, apa ini, saya tidak tahu. Kalau itu syirik, Imam Ahmad pasti bilang ini haram, ini syirik. Oh, tidak begitu. Paham? Kata mereka, Imam Ahmad tawakuf, tidak jelas. Ya, berarti tidak ada pengharaman secara tegas. Yang kedua, dalil mereka adalah kaidah darurat menghalalkan yang haram. Ad-darurat tubihul al-mahdzurat. Seperti bolehnya makan babi atau anjing atau kodok kalau apa? Kalau darurat. Seperti sebagian ulama sampai menangis waktu ditanya oleh sebagian orang-orang Suriah, saudara-saudara kita di Suriah, kalau mereka kelaparan, bolehkah makan daging anjing? Ya, karena tidak ada makanan. Boleh makan daging anjing. Ya, karena keamanan sudah tidak ada di sana, sudah hilang keamanan, tidak ada kehidupan yang menyenangkan, sehingga terpaksa mereka makan apa? Makan anjing. Baik. Kata mereka, sekarang darurat, orang dalam kondisi tersihir, gimana darurat ya? Pergi daripada dia tersakiti, tersiksa, dia pergi ke tukang sihir, selesai. Ya, cuma sekejap, bim salabim, abrakadabra, ala kazam, hilang semuanya. Dia mengucapkan lafal-lafal kesyirikan, maka hilanglah sihir tersebut. Maka hukumnya adalah apa? Darurat. Kemudian mereka berdalil juga dengan kisah Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia pernah tersihir. Jadi dia punya budak ya. Budak mudabbarah. Jadi budak tersebut kata Aisyah, kalau saya meninggal kamu bebas. Kalau saya meninggal kamu bebas. Maka budak itu ingin cepat bebas. Maka dia sihir Aisyah supaya cepat mati. Kalau dia mati, Aisyah meninggal dunia, maka dia apa? Bebas. Akhirnya Aisyah tersihir. Tersihir sakit-sakitan. Akhirnya ada sebagian kerabatnya yang menemui seorang lelaki dari Sindi, mungkin dari India. Kemudian dia bercerita tentang kondisi Aisyah, sampaikan kepada Aisyah begini. Lelaki tersebut mengatakan, Aisyah tersihir. Yang menyihirnya budaknya. Subhanallah. Mereka kemudian lapor ke Aisyah, ya Aisyah, kami tanya sama lelaki tersebut, katanya engkau disihir oleh budakmu. Akhirnya Aisyah panggil budaknya, wahai budak, benarkah kau menyihirku? Kata budaknya, benar. Kenapa? Saya ingin kau cepat meninggal supaya saya cepat apa? Bebas. Budak bahlul. Akhirnya Aisyah jual budak tersebut. Setelah itu Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam mimpinya dia disuruh untuk mandi dari air dari beberapa sumur. Kemudian beliau mandi, akhirnya sembuh. Akhirnya beliau apa? Sembuh. Kata mereka, itu dalil Aisyah. Kerabatnya nanya sama tukang sihir. Tukang sihir yang bilang, oh dia disihir oleh apa? Pembantunya. Berarti Aisyah membenarkan sikap mereka yang bertanya kepada tukang sihir. Baik. Dalilnya kuat juga ya. Jadi boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini jumhur, mayoritas. Boleh atau tidak? Tidak ya. Masa mau pergi ke dukun? Dan ini sempat heboh kemarin di Arab Saudi. Ada seorang ulama, saya tidak ingin sebut namanya, tapi dia muncul baru-baru saja. Kemudian dia menyampaikan beberapa fatwa yang aneh-aneh ya. Yang sebenarnya itu ada dalam buku fikih. Mau dibilang aneh enggak juga, memang ada buku di antara buku fikih. Nanti dia mengatakan boleh pergi ke dukun untuk apa?
Dia sempat hebohkan lagi masalah ini. Dia sempat hebohkan lagi masalah ini. Bahwasanya boleh pergi ke dukun untuk minta disembuhkan. Ya. Ada beberapa foto yang lain juga yang dia sebutkan. Ya. Di antaranya masalah ini. Ya. Juga masalah musik dan yang lainnya. Taib. Kalau kita perhatikan, ya, pendapat yang pertama tentu lebih kuat. Ya. Imam Ahmad, justru kalau kita perhatikan Imam Ahmad, dia mengingkari. Makanya sang perawi mengatakan, Imam Ahmad menepiskan tangannya kal mungkir, seperti orang yang mengingkari. Apa ini? Jadi Imam Ahmad bukan mengatakan boleh, tapi dia mengatakan apa ini? Artinya dia mengingkari. Kalaupun Imam Ahmad mengatakan boleh, tidak mungkin kita mengalahkan pendapat siapa? Nabi SAW. Ini sangat tegas. Hiya min amali syaitan. Kata Nabi SAW, nusrah termasuk perbuatan syaitan. Kemudian adapun kaidah darurat menghalalkan yang haram, kita mengatakan kondisinya belum tentu darurat. Kondisinya ini kondisinya belum darurat. Kenapa belum darurat? Karena ada pengobatan lain, ada alternatif. Yaitu apa? Ruqyah. Ruqyah syariah, itu alternatif. Kenapa harus ke dukun? Kan bisa ruqyah. Yang kedua, kaidah ini darurat tubihil mahdzurat, ya. Itu hanya boleh kalau hasilnya pasti. Hasilnya pasti. Contoh, seorang yang kelaparan di tengah hutan. Lapar, benar lapar. Bagaimana cara mengobati laparnya? Dengan makan. Kalau dia potong babi, pasti kenyang atau tidak? Pasti. Oleh karena para ulama berbicara tentang bolehkah orang kehausan minum khamr? Boleh atau tidak? Yang bilang boleh angkat tangan. Enggak ada minuman lain kecuali khamr. Yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Ini enggak ada khilaf. Bahlul semuanya. Para ulama khilaf, apakah kalau orang kehausan? Kalau makan babi sepakat semua. Kalau dalam kondisi kelaparan, kalau enggak makan bakalan mati, semua ulama sepakat ijma boleh makan babi, boleh makan anjing. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman iturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaihi." Barang siapa yang dalam kondisi darurat, ya, kemudian dia makan tidak berlebih-lebihan, ya, secukupnya makan babi, yang penting cukup, ya, jangan dibikin dendeng lagi bawa pulang, jangan. Secukupnya saja, ya, secukupnya, maka tidak mengapa. Nah, kalau orang kehausan tidak ada minum kecuali khamr, boleh atau tidak? Ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Kenapa? Karena hilangnya haus tersebut tidak pasti. Ada yang mengatakan khamr kalau diminum semakin bikin apa? Haus. Sehingga tujuan menghilangkan haus tersebut hilang. Berbeda tatkala seorang keselak di sini, sementara tidak ada air yang bisa menjatuhkannya kecuali khamr, maka para ulama mengatakan boleh. Karena fungsi khamr sama dengan fungsi air tatkala itu, untuk menghilangkan sesuatu yang kecantol di leher, maka boleh diminum. Tapi kalau untuk menghilangkan rasa haus, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Masalah kepastian hasilnya atau tidak. Paham? Jadi darurat itu boleh kalau ada kepastian apa? Hasilnya. Sedangkan kalau orang pergi ke dukun, dia terkena sihir, belum tentu sembuh. Dukunnya sudah perlu potong kambing, potong ayam, enggak sembuh-sembuh. Setannya masih kurang, kata setannya kurang. Repot. Dia lakukan syirik berapa banyak, belum tentu apa? Sembuh. Bahkan terjadi sihir-sihiran di antara dua orang, terjadi, ikhwan. Saya punya kawan cerita. Dia tahu dua orang, Allah musta'an, jadi sama-sama tinggal di pondok, tapi saling sihir-sihiran. Dua-duanya mati, yang satu mati duluan, yang satu mati belakangan, tapi mati dua-duanya. Kirim-kiriman apa? Santet. Kiai tapi bisa apa? Sihir. Masalah. Intinya, kita tidak bisa menjalankan kaidah darurat ini karena hasil yang tidak pasti. Lagi pula kata para ulama, berobat tidak wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Berobat tidak wajib. Seorang boleh bersabar hingga meninggal dunia. Ini pendapat banyak ulama mengatakan berobat tidak wajib. Orang bersabar, jadi tidak berobat, dia bersabar, tidak dikatakan dia salah, ya. Ini pendapat sebagian ulama. Kalau kita bilang silakan berobat. Kemudian Nabi menyuruh berobat dengan sesuatu yang halal. Kata Nabi, tadawu ibadallah wala tadawu bil haram.
Berobatlah wahai hamba-hamba Allah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram, apalagi yang syirik. Tidak boleh. Kemudian bantahan berikutnya. Kalaulah darurat, maka tidak boleh ditempuh dengan yang lebih parah, Contoh, ada orang digedap sama polisi, bukan polisi, sama penjahat. Kalau kau mau selamat, bunuh temanmu. Kalau kau mau selamat, bunuh temanmu. Boleh enggak dia bunuh temannya supaya dia selamat? Enggak boleh, kata para ulama. Kenapa? Nilai dia dengan nilai temannya sama-sama nyawa, enggak boleh. Dia bilang, kalau kau mau selamat, bunuh kambing. Enggak apa-apa, tembak aja kambing. Tapi kalau bunuh manusia yang lain, tidak boleh. Seorang kelaparan, tidak ada depan dia kecuali manusia. Dia bunuh untuk makan manusia, enggak boleh. Enggak boleh. Nah, di depan kita ada darurat hidup dengan darurat akidah. Kalau dia ingin menyelamatkan nyawanya, tapi dia terjerumus dalam kesyirikan, mana lebih baik? Dia sehat tapi syirik, atau mati tapi tauhid? Mending meninggal di atas apa? Tauhid. Maka darurat tauhid lebih utama daripada darurat nyawa. Paham? Jadi tidak bisa kita laksanakan kaidah ini karena para ulama tatkala menyebutkan darurat membolehkan yang haram selama haram itu tidak lebih parah daripada darurat yang sedang dia hadapi. Paham? Tulis, jangan paham-paham saja. Jadi darurat itu hanya diperbolehkan kecuali kalau larangan tersebut ternyata lebih darurat daripada darurat yang sedang dihadapi. Tapi bagaimana dengan kisah Aisyah? Adapun kisah Aisyah, pertama para ulama berusaha mentakwil. Kata mereka, lelaki yang ditanya belum tentu penyihir. Mungkin orang tersebut dia tinggal di India, dari Sind itu di India. Dia ketemu banyak penyihir di sana dan dia sudah banyak pengalaman lihat orang-orang menyihir dan disihir. Dia tahu kira-kira orang tersihir ini biasanya yang menyihir begini. Belum tentu dia penyihir. Bisa jadi dia bercerita tentang apa? Pengalaman yang sering dia dapatkan. Paham? Yang kedua, Aisyah tidak membenarkan. Aisyah tanya dulu kepada wanita tersebut. Seandainya budaknya bilang tidak, dia enggak akan benarkan orang tersebut. Ada yang kasih tahu, dia tes dulu, tes. Benar kamu yang nyihir saya? Ternyata ngaku. Yang kedua. Yang ketiga, Aisyah apakah setelah itu minta dilepaskan sihir dari orang tadi? Enggak, dia berdoa kepada Allah. Kecuali kalau Aisyah kemudian pergi ke orang Sindi tadi, kemudian minta untuk dilepaskan sihirnya, baru kita bisa jadikan dalil. Ternyata Aisyah malah tidak pergi ke orang tersebut. Aisyah berdoa kepada Allah dan akhirnya didatangkan pengobatan atau kesembuhan dalam mimpi beliau radhiyallahu taala anha. Akhirnya beliau menjalankan mimpinya, akhirnya apa? Sembuh. Jadi pendalilan dengan kisah Aisyah tidak kurang tepat. Jadi sini wallahu alam bisawab, pendapat yang benar bahwasanya nusrah menghilangkan sihir dengan sihir adalah syirik akbar, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Maka tidak boleh dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang kita jelaskan tadi. Wallahu taala alam bisawab. Cara mengobati sihir. Yang paling utama adalah berdoa. Yang kedua, ruqyah syar'iyyah. Ini berdoa, tadi sudah kita jelaskan. Aisyah radhiyallahu anha semuanya dengan apa? Berdoa. Saya punya kawan dulu waktu di Universitas Islam Madinah. Dia hafidz Quran, tapi dia tersihir. Hafidz Quran tapi apa? Tersihir. Selalu dia ruqyah dirinya enggak sembuh-sembuh. Saya juga bingung, ini orang hafal Quran tapi apa? Kena sihir. Sembuhnya bagaimana? Sembuhnya dia waktu hajian. Dia berdoa di padang Arafah, pulang sembuh. Bayangkan kalau Allah berkehendak, meskipun tidak pakai ruqyah, sembuh. Maka yang paling utama tatkala kita terkena sihir atau ada orang terkena sihir, maka yang utama adalah berdoa. Kemudian ruqyah syar'iyyah sebagaimana sudah kita jelaskan itu dengan doa-doa dalam Al-Qur'an ya. Ya, boleh membaca ayat mana saja ya. Asalnya seluruh Al-Qur'an boleh untuk ruqyah, tapi di sana ada surat-surat yang dianjurkan ya. Tapi ada surat-surat yang dianjurkan. Seperti apa? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah di antara namanya adalah Asy-Syifa ya. Kemudian apa? 3 kul.
Qul ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah ini di antara ayat surat-surat yang dianjurkan, ya. Di sana ada ayat-ayat pilihan berdasarkan pengalaman sebagian ulama. Seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Ayat-ayat yang berkaitan tentang sihir dibaca. Ya. Di antaranya yang disebut oleh sebagian salaf, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh dari Laits bin Abi Sulaim. Qala balagoni, jadi para salaf, balagoni anna haula'il ayat shifaa'un minas sihr bi idznillah ta'ala. Ini ayat-ayat tersebut mendatangkan kesembuhan dari sihir dengan izin Allah Ta'ala. Taqra'u fi ina'in fihi ma. Bacalah tersebut di air, jadi air di ruqyah, air yang dibacakan. Tsumma yusabbu ala ra'sil mashhur. Kemudian setelah itu dituangkan air tersebut ke kepala orang yang terkena sihir. Ayat tersebutlah al-ayat allati fi surat Yunus. Pertama ayat yang terdapat surat Yunus, dalam surat Yunus ayat 81-82. Surat Yunus 81-82. Surat Yunus surat 11 ayat 81-82. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Yang artinya tatkala para penyihir melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka, maka Musa berkata, ma ji'tum bihi sihr. Apa yang kalian bawa adalah sihir. Innallaha sayubtiluh. Sungguhnya Allah akan membatalkan sihir kalian. Ini ayat diulang-ulang. Innallaha sayubtiluh. Dan ayat tentang sihir. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sungguhnya Allah tidak akan membenarkan perbuatan orang-orang yang merusak. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ya, dan Allah akan membenarkan, memantapkan kebenaran dengan firman-Nya meskipun orang-orang mujrim membencinya. Demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat 118. Sama kisah duelnya Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka terjadilah kebenaran dan batilah apa yang mereka kerjakan, ya. Kemudian juga sampai ayat 4 ayat berikutnya. Jadi 118 mungkin dan seterusnya nanti dicek. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Thaha, innama sana'u kaidu sahir. Surat Thaha ayat 69. Surat Thaha ayat 69. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Sungguhnya apa yang mereka kerjakan hanyalah tipu daya penyihir, dan penyihir tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Ini dibaca berulang-ulang, entah dibacakan langsung sama orang yang sakit atau dibaca di air kemudian dituangkan kepada orang yang tersihir. Menurut pengalaman para salaf, ini ayat-ayat sangat tangguh untuk menghilangkan apa? Sihir. Secara umum semua ayat bagus, tapi ada ayat-ayat yang mungkin mereka sering baca dan mudah untuk menghilangkan sihir. Saya lanjutkan. Wa qala Ibnu Battal fi kitabi Wahab bin Munabbih, innahu ya'khudhu sab'a waraqat min sidrin akhdar. Caranya untuk menghilangkan sihir, ambil 7 lembar daun sidr berwarna hijau. Ambil 7 lembar daun sidr berwarna hijau. Fayadukkuhu baina hajarain. Kemudian dihancurkan di antara 2 batu. Harus sama-sama batu, ya. Tadi gerus di antara 2 batu dilemutkan. Tsumma yadribuhu bil ma. Kemudian ditaruh dalam air. Mungkin air diletakkan di gelas atau di suatu tempat, dilumatkan ke dalam air, leburkan bersama air. Wa yaqra'u fi ayatil kursi. Ya. Tsumma yahsu minhu 3 hasawat. Tsumma yaktasilu bihi. Kemudian ditaruh baca ayat kursi, baca qul huwallahu birabbin nas. Kemudian ambil air tersebut untuk digunakan mandi, ya. 3 kali cidukan. Yadhhabu anhu kullu ma bihi huwa jayyid li rajul idza hubisa an ahlihi. Ini cara pengobatan yang baik kalau seorang lelaki tidak bisa menggauli istrinya. Mungkin antum bertanya, Ustaz itu bagaimana? Ini enggak apa-apa, pengobatan itu pengalaman. Jadi ruqyah ini sebenarnya antum pakai model apa saja. Ini ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan ruqyah tidak boleh kecuali dengan yang diajarkan Nabi, baca Quran selesai. Tapi kalau kita melihat metode para salaf, ruqyah itu boleh dengan cara apapun.
Selama tidak haram dan tidak syirik. Karena ruqyah itu benar ada nilai ruqyahnya, tapi ada nilai pengobatan. Dan asalnya pengobatan kita boleh dengan cara apapun. Kalau itu bermanfaat silakan. Oleh karenanya ruqyah seperti baca di air, diminumkan, dituangkan. Ini Nabi tidak melakukannya, tapi yang penting ada ruqyahnya. Adapun caranya, ada mungkin ada metode-metode. Misalnya sebagian orang ruqyah dengan pakai minyak zaitun, ya, terkadang diulaskan kemana, ya. Ada yang pakai minyak bawang, ada yang dengan memijit kaki, misalnya. Tapi sambil baca Quran, nggak ada masalah. Ada yang, oh setan biasanya di sini dipijit, wah teriak-teriak bisa saja. Setannya bohong atau benar nggak tahu. Intinya itu boleh-boleh saja. Makanya waktu Nabi ditanya tentang ruqyah, kata Nabi, "I'ridu alayya ruqakum, fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Waktu Nabi ditanya tentang, ya Rasulullah kami dahulu melakukan ruqyah di zaman jahiliyah. Boleh enggak ruqyah tersebut? Kata Nabi, tunjukkan kepada aku bagaimana cara ruqyah kalian. Tidak mengapa kalau tidak ada syirik. Nabi tidak mengatakan harus metodenya begini, enggak. Tapi Nabi mengatakan tunjukkan bagaimana cara ruqyah kalian. Tidak mengapa selama tidak ada syirik. Berarti kalau ruqyah tersebut tidak ada perkara haram, tidak ada perkara syirik, enggak mengapa. Ya, misalnya haram, misalnya laki-laki pegang perempuan, enggak boleh. Meskipun setannya kabur, enggak boleh. Apalagi kalau setannya enggak kabur-kabur ya. Contohnya, seperti laki-laki dan perempuan berduaan, enggak ada mahramnya yang menemani. Ini haram, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Contoh lagi ruqyah, misalnya ditanya-tanya jin tersebut, ini laki-laki bikin apa? Terus disoting. Dia ungkapkan, ini laki-laki berzina sama perempuan. Akhirnya dia bongkar aibnya. Enggak boleh. Kalau ente mau berdoa aja, tapi jangan ente shooting masukkan YouTube. Kasihan orang ini, aibnya semua apa? Terbongkar. Enggak boleh. Ini berarti haram. Jadi kalau ente mau pijit sana, pijit sini, mau apa terserah. Ada yang mukul, ya mukul, tapi jangan salah mukul. Mukul mati gimana? Dia mati, jinnya juga mati. Jangan gitu. Ente mau bunuh jin ya, bukan bunuh orang itu ya. Kemudian apa? Kalau di ruqyah jinnya kabur ya sudahlah. Ya. Jadi jangan terlalu banyak omong sama jinnya. Ya. Karena kalau kita banyak omong sama jin, kita seakan-akan membenarkan perkataan dia. Sebagian orang ruqyah, jinnya ajak ngomong. Mana? Kamu tinggal di mana? Jinnya cerita. Oh saya hidup 2000 tahun yang lalu. Saya pernah dengar ada begitu. Saya ketemu Ibnu Taimiyah, kata jin. Jinnya bilang gitu. Saya jin suka seni. Enggak, kamu senewen, kata bukan seni. Akhirnya terjadi dialog. Ibnu Taimiyah itu, jinnya bilang ini. Kalau dia takbir Allahu Akbar, teman-teman saya semua pada terbang jatuh semua. Ini hebat ini. Tapi belum tentu benar. Dia ngomong dia hidup 2000 tahun lalu juga belum tentu benar. Emang siapa bilang jin umurnya 2000 tahun? Kan enggak benar, belum tentu benar. Kata Nabi SAW, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Setan itu jujur tapi seringnya bohong. Ya. Ustaz, dohirnya dia benar. Dohir mana enggak kelihatan gitu dohirnya? Kalau manusia ente bisa lihat dohirnya, dia ke masjid orang soleh. Oh, jin enggak ada dohirnya, gimana dohirnya? Jadi ruqyah itu hukum asalnya boleh, dengan metode pun boleh selama tidak haram dan tidak apa? Tidak syirik. Paham ya? Baik, adapun kalau ada orang mengetahui seorang itu dukun atau sihir, ya maka bisa diketahui dengan cara-cara dia, ya ibadahnya bagaimana, ya orang pintar tapi enggak pernah ke masjid, enggak pernah sholat, mah itu dukun berarti. Iya. Tapi masalahnya sekarang bukan cuma saya, kemarin di Malaysia juga teman-teman di Malaysia cerita sekarang orang dukun tidak tulis namanya dukun lagi, ya. Dukun, doktor, maksudnya dukun. Dukun fulan. Sekarang tidak dukun fulan lagi, sekarang ustadz. Dukun sekarang pakai nama apa? Ustadz. Repot. Tapi kita tidak boleh terpedaya. Kalau kita tahu ada orang pintar mengobati, lihat dulu bagaimana cara mengobatinya. Dianya bagaimana. Bahkan sebagian dukun untuk mencari keridhaan setan, dia sholat dalam kondisi junub. Dia tidak pernah mandi junub. Dia junub dan dia pergi ke masjid sholat. Kemudian dia mungkin baca Quran dalam kondisi junub. Ya. Ada dulu kisah teman saya cerita, ada dukun. Dia ditangkap oleh sebagian orang, ditarik, dia nggak bisa lepas. Berat sekali rasanya. Ternyata dia dudukin Al-Quran.
Dipaksa diruqyah, akhirnya lepas dukun tersebut, di pantatnya dia dudukin apa? Al-Quran. Sebagian dukun Al-Quran dirobek jadikan alas kakinya misalnya. Jadi mereka melakukan penghinaan terhadap syariat supaya mendatangkan keridhaan syaitan. Semakin kufur semakin sakti. Semakin apa? Sakti. Jadi kalau kita datang ke seorang kemudian ditanya, siapa nama Anda? Tinggal di mana? Sebentar. Apa hubungannya nama dengan penyakit? Enggak ada hubungannya. Ya. Kalau dokter nanya, ya benar, namanya di mana, nomor rekeningnya, misal, atau tapi kalau dukun nanya, apa hubungannya nama bapakmu siapa? Apa hubungannya dengan apa? Dengan penyakit yang kita hadapi? Enggak ada hubungannya. Ini ciri-ciri apa? Dukun dan tukang sihir. Maka hendaknya kita waspada. Tapi hadirin, kita lanjutkan bab berikutnya. Mau istirahat dulu apa langsung? Yang benar. Istirahat dulu ya, 10 menit ya. Bab berikutnya kita mulai jam 5 kurang 10 ya, insyaallah taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.